Selamat pagi teman-teman dan Bapak Danang Satria Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik. Perkenalkan, nama saya Gerasimos Prakas Cahya Nugraha dengan NIM 19122240047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Fitur-fitur fonetis dalam Osop Ngalam, sebuah kajian awal. Sebelum memasuki materi, terdapat beberapa poin-poin presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan membahas mengenai latar belakang Osop Ngalam. Yang kedua, metode. Pada bagian metode ini, data akan dianalisis dan dikumpulkan menjadi satu dan kemudian akan disajikan. Yang ketiga, pembahasan. Pada bagian pembahasan ini terdapat 3 subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama, pelafalan fonem secara terbalik. Yang kedua, pasangan minimal distribusi bunyi. Yang ketiga, unsur-unsur non-segmental. Kemudian yang terakhir, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Osop Ngalam atau ON merupakan sebuah ragam bahasa yang diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat dengan tutur bahasa Jawa di Provinsi Jawa Timur, tepatnya kawasan Kota Malang. Osop Ngalam atau ON memiliki aneka status yang diposisikan sebagai latar belakang guna memahami fenomena fonetis yang muncul dari penggunanya. Osop Ngalam memiliki ciri khas, yakni pelafalan bunyi suku kata secara terbalik yang terbagi menjadi 3 pola silabel atau suku kata. Yang kedua, metode. Kajian teori ini dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, penyediaan data. Data penelitian berupa tuturan yang dikumpulkan dari penggunaan Osop Ngalam. Metode observasi yang digunakan dengan memanfaatkan alat perekam. Yang kedua, analisis data. Data yang sudah dipilah dan dipilih akan diseleksi, kemudian dikelompokkan untuk proses identifikasi bunyi. Yang ketiga, penyajian hasil analisis. Hasil analisis disajikan dengan memanfaatkan paparan deskriptif dan tabel fitur fonetis. Paparan deskriptif berisi penjelasan ciri-ciri fonetis Osop Ngalam. Transkripsi fonetis disertakan pada paparan dan tabel untuk memperjelas deskripsi ciri-ciri fonetis Osop Ngalam. Yang ketiga, pembahasan. Proses pembalikan pelafalan dalam Osop Ngalam dapat terjadi. Yang pertama, tidak merubah fitur-fitur fonetis bahasa sumber. Yang kedua, mengadaptasi dengan menambahkan font tertentu pada deret konsonan. Subbab yang pertama, pelafalan fonem secara terbalik. Pelafalan secara terbalik terbagi atas 3 pola. Yang pertama, pola 1 silabel. Pola 1 silabel merupakan fonem yang memiliki 1 silabel. Sebagai contoh,
fonem rek dalam bahasa Jawa diadaptasi secara fonetis menjadi ker dalam osop ngalam. Yang kedua, pola dua silabel. Pola dua silabel merupakan fonem yang memiliki dua suku kata. Sebagai contoh, fonem sehat dalam bahasa Jawa dapat direalisasikan sebagai tahes dalam osop ngalam. Yang ketiga, pola tiga silabel. Pola tiga silabel merupakan fonem yang memiliki satu silabel. Sebagai contoh, fonem sepatu dalam bahasa Indonesia dapat direalisasikan menjadi utapes dan fonem selamat menjadi talames dalam osop ngalam. Subbab yang kedua, pasangan minimal distribusi bunyi. Osop ngalam juga memiliki dua distribusi yang beroposisi, yaitu paralel dan komplementer. Distribusi paralel dapat dilacak pada contoh unyap dan urap. Bunyi en dan er bukan realisasi dari satu fonem yang sama. Bunyi en merealisasikan fonemnya pada unyap, yang merealisasikan makna banyu atau air. Bunyi er merealisasikan fonem er pada urap, yang merealisasikan makna baru. Berikutnya, distribusi komplementer. Distribusi komplementer dapat dilacak pada contoh omil dan tenyom. Bunyi o dan o merealisasikan fonem o. Bunyi omil merealisasikan makna 5. Bunyi tenyom merealisasikan makna monyet. Selanjutnya, subbab yang ketiga, unsur-unsur non-segmental. Unsur non-segmental terkuat dalam osop ngalam yaitu intonasi atau nada. Angka 3 diberikan dalam intonasi naik yang merupakan pemarkah modus kalimat yang dominan digunakan. Se dan a merupakan pemarkah intonasi yang cenderung produktif digunakan oleh penutur osop ngalam. Yang terakhir, penutup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa osop ngalam atau ON secara fonologis memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, cara pelafalan fonem. Penutur melafalkan fonem secara terbalik dari pola silabel bahasa asal fonem. Yang kedua, adanya pasangan-pasangan minimal distribusi bunyi, seperti distribusi paralel dan komplementer. Yang ketiga, unsur non-segmental yang bersifat distinktif. Berikut sedikit video penunjang materi. Mari kita simak bersama-sama. Menurut saya, versi begini, yang pertama yang saya bahasa ini pas dan misal pasti
Berikutnya, biodata penulis. Nama lengkap Gerasimos Prakas Cahya Nugraha, lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1999. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Sanata Dharma dengan mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.